Karena hal itulah yang membuat akhirnya gue harus mengambil satu keputusan yang memang itu adalah satu keputusan yang cukup berat. Menariknya adalah Novi menyetujui atau sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Suara netizen sebelumnya, Pablo Benua menyampaikan telah mengundurkan diri menjadi kuasa hukum Novi dan membela para donatur. Kamu bisa melihat apa kata para netizen, apakah mereka pro atau kontra. Link video sebelumnya di deskripsi ya, kalian bisa klik sana atau klik link di atas ini. Dan video kali ini menyampaikan bahwa alasan Pablo memundurkan diri sebagai kuasa hukum Pratiwi Novianti adalah nanti sebentar kita akan melihatnya. Dan ternyata ini toh alasannya, dan apakah para netizen setelah mengetahui alasan ini. Sebelum kita lihat apa kata netizen, kita lihat dulu pernyataan Pablo Benua berikut ini. Ya, jadi kalau saya ditanya kenapa saya harus mundur dari kuasa hukumnya Novi, karena Novi kasihan sebenarnya jawabannya gitu ya. Karena Novi saat ini sedang di posisi yang sangat-sangat serba salah, dan kalau menjadi Novi itu sangat tidak enak untuk saat ini gitu. Karena hal itulah yang membuat akhirnya gue harus mengambil satu keputusan yang memang itu adalah satu keputusan yang cukup berat bagi saya secara pribadi, karena saya tentunya pengen untuk memperjuangkan ini sampai tuntas sebenarnya. Akan tetapi kalau ditanya secara spesifik bagaimana sih keadaannya yang terjadi di dalam tim kuasa hukum daripada Novi itu sendiri yang membuat saya harus mundur. Konteksnya itu simple sih. Ada terjadi perbedaan pendapat di dalam menangani suatu perkara gitu ya, antara saya dengan kuasa hukum lainnya gitu. Kuasa hukum lainnya beranggapan bahwa perdamaian itu dapat terjadi dengan cara dua hal atau opsi yang sudah ditetapkan atau sudah diberikan, ditawarkan pada saat proses mediasi di Gedung Juang. Dan dua hal ini justru adalah hal-hal yang mendapatkan penolakan dari pihak donatur. Seluruh donatur menolak hal itu gitu. Kedua opsi tersebut adalah penawaran yang berlaku ketika adanya pertemuan mediasi di Gedung Juang. Bagi saya, menurut pendapat saya, bahkan menurut pendapat para kuasa hukum donatur, bahkan menurut pendapat banyak orang, mediasi tersebut gagal atau deadlock. Sehingga ketika deadlock tersebut terjadi, mediasi tersebut akhirnya deadlock begitu ya, maka proposal atau penawaran yang ditawarkan di dalam pertemuan mediasi tersebut dianggap gugur pula. Harusnya tidak lagi dipergunakan. Karena proposal yang diberikan pun tidak berbatas waktu. Kalau sebuah proposal diberikan tanpa berbatas waktu, maka itu artinya proposal tersebut hanya berlaku di acara atau di pertemuan mediasi tersebut. Sehingga pada saat mediasi tersebut dinyatakan deadlock, akhirnya muncullah polling, yang mana polling tersebut, kalau teman-teman bisa lihat, polling tersebut diinisiasi oleh para donatur dan difasilitasi langsung oleh saya. Teman-teman banyak di luaran sana yang ngomong bahwasannya itu yang membuat polling adalah yayasan. Ada yang bilang bahwasannya yang membuat polling adalah Densu. Ada yang mengatakan bahwa polling tersebut dibuat oleh si A, si B, si C. Saya tegaskan kali ini bahwa polling tersebut dibuat, diinisiasi oleh para donatur dan difasilitasi langsung oleh saya. Hal itu bisa teman-teman lihat di situs polling tersebut. Di paling bawah ada tulisan copyright, yang mana copyright tersebut jelas tertuang nama perusahaan multimedia milik saya, yaitu Ray-Ban Multimedia Internasional. Nah, sehingga ketika mediasi yang pada saat di Gedung Juang tersebut batal, maka polling tersebut adalah jalan alternatif, jalan yang dicanangkan, solusi yang dicanangkan ketika mediasi tersebut sudah dipastikan tidak dapat dilaksanakan. Karena kalau masih berpotensi untuk dilaksanakan, untuk apa ada para donatur mengisi polling tersebut? Itu logiknya itu. Kalau mediasi tersebut opsinya masih bisa dijalankan, kenapa harus ada polling tersebut lagi?
lagi karena para donatur tentunya bersedia mengisi suaranya juga, memberikan aspirasinya juga di dalam polling tersebut karena mereka paham betul opsi atau mediasi pada saat di Gedung Juang sudah dinyatakan deadlock dan tidak lagi berlaku segala macam penawaran yang ada di sana. Saya sepakat bahwa kita menginginkan perdamaian. Sejak awal pun saya dan Novi sangat fokus terhadap terjadinya perdamaian. Bahkan ketika saya ditanya apa fokus kami? Fokus kami adalah pengobatan mata daripada Agus. Itu adalah fokus kami. Akan tetapi ada pola mekanisme yang harus diatur pula. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya tentu harus mengarah atau mengacu kepada polling. Yang mana polling tersebut jelas-jelas adalah polling yang sah secara hukum karena diawasi oleh Kemenkominfo melalui tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Dan setelah hasil polling tersebut keluar pun, hasil polling tersebut akan diajukan ke pengadilan untuk disahkan, untuk dilegalkan menjadi sebuah keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, itu yang kita sedang perjuangkan di dalam polling tersebut. Sehingga dalam persoalan ini sebenarnya kunci satu-satunya ada pada polling. Hal itulah yang membuat saya lebih memilih untuk memperjuangkan aspirasi para donatur. Dan menariknya adalah Novi menyetujui atau sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Novi tetap ingin damai, Novi tetap ingin fokus terhadap pengobatan mata Agus, akan tetapi melalui mekanisme yang mengacu terhadap polling. Nah, itu yang sedang kita perjuangkan. Sehingga saya pada saat mengajukan pengunduran diri saya, di sana saya sebelumnya telah berkoordinasi dengan yang namanya Novi, di mana saya sampaikan kepada Novi bahwa saya mundur dan saya akan fokus untuk mengawal polling karena saya juga yang memfasilitasi polling tersebut dapat berjalan. Saya punya beban moral yang harus saya jaga. Saya harus mengawal polling tersebut hingga mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Ketika saya sampaikan hal itu kepada Novi, Novi menyetujui apa yang saya sampaikan. Dia sepakat bahwa itu harus diperjuangkan. Bahkan Novi berpesan kepada saya, "Bang, tolong jaga para donatur." Dia berpesan kepada saya, "Bang, tolong perjuangkan apa yang menjadi aspirasi para donatur." Jadi kalau seandainya ada pihak yang merasa bahwa ingin mendominasi perkara tersebut dengan keputusan sepihak, maka menurut saya itu adalah sebuah langkah-langkah yang justru akan membuat blunder persoalan ini. Karena kita tahu sendiri, perhatikan saja, hari ini ketika seluruh donatur bersuara meminta agar polling tersebut dijalankan, meminta agar polling tersebut benar-benar aspirasi tersebut diperjuangkan hingga akhir, muncul sebuah jawaban, yang mana jawaban tersebut sangat membuat miris hati kami, hati para donatur, yang mengatakan kalau donatur kalau tidak terima dengan keputusan itu silakan menggunakan saluran hukum. Itu adalah sebuah kalimat yang seolah-olah mengabaikan peran daripada donatur yang telah memberikan aspirasinya. Yang jelas-jelas hari ini bisa ramai, hari ini semua orang mendukung Novi ya karena donatur. Sehingga menurut saya itu adalah satu ucapan atau satu jawaban yang justru menyakiti perasaan para donatur yang selama ini mengawal kasus ini dan mendukung Novi. Jadi saya kira sudahlah menjadi sesuatu keputusan yang tepat ketika saya memutuskan untuk berada di posisi sebagai pembela donatur. Hari ini bisa kita lihat setelah adanya sebuah perencanaan untuk dilakukan mediasi kembali, yang mana katanya pertemuan tersebut akan diadakan hari Selasa. Ada seorang donatur yang bernama Salsabila, katanya dilaporkan oleh kuasa hukum Agus. Yang jadi pertanyaan, dia melakukan itu hingga dia dilaporkan karena membela Novi. Dia melakukan itu karena rasa empatinya terhadap Novi, karena rasa moralitasnya yang begitu tinggi. Hal itu terjadi. Kenapa? Akhirnya orang sudah mengorbankan dirinya sedemikian rupa sampai saya mendapatkan info orang tersebut akhirnya keguguran gitu ya, yang sedang hamil akhirnya dia keguguran. Kenapa tidak ada tanggapan dari kuasa hukum Novi yang menyebut bahwa kalau donatur merasa tidak puas dengan hasil mediasi silakan menggunakan saluran hukum. Kenapa dia tidak menunjukkan rasa empati itu kepada si donatur? Kenapa dia tidak lakukan? Mana dia? Di situ rasa sakit saya tidak terbendung. Sebagai manusia yang memiliki hati, memiliki perasaan, saya merasa dengan hadirnya saya di tengah-tengah para donatur adalah sebuah solusi, adalah sebuah pertanda sebagai bentuk moralitas itu masih ada di dalam perkara tersebut. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen, karena kekuatan netizen plus 62
dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka dan berakhir dengan gemilang. Demikian video Pablo Benua tadi yang tadi kita dengarkan alasannya kenapa dia menjadi kuasa hukum dari para donatur. Oke, tonton video lengkapnya di channel Pablo Benua untuk Anda yang ingin melanjutkan menonton. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen. Suara netizen, apa kata netizen? Mimin hanya membacakan 10 komen teratas. Kamu bisa langsung ke channel Pablo Benua untuk membacanya dan menguraikan semuanya secara lengkap. Yang pertama ada SIIG3CW. Ini disampaikan katanya sepakat sekali dengan pendapat Pak Pablo. Terima kasih Pak Pablo telah membantu para donatur. Uang donasi itu haknya donatur, mau dikemanakan jangan sampai ke tangan Agus. Semangat terus Pak Pablo. Dan mendapat 175 respon dan 4 balasan. Dari @perjuangan Nafkah 7995. Saya setuju dan sependapat dengan Bung Pablo Benua. Perdamaian setelah adanya polling sangat mengecewakan netizen dan ini direspon 166 dan 10 balasan. Donatur itu punya hak tertinggi disampaikan oleh Neni Rani 78, direspon 77 orang. Dan ada Haris Susi 4024, setuju Bang Pablo. Please tetap dukung para donatur. Kalau suara donatur diabaikan, ke depannya akan muncul keraguan untuk berdonasi membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Ini direspon sebanyak 201 orang. Dan dari @mayolanda Dedi, pihak sono takut hasil polling donasi daripada donasi tidak diterima lagi, makanya nerima tawaran damai yang seharusnya sudah kadaluarsa. Direspon oleh 59 orang. Saya doakan Pablo maju terus demi membela donatur, moga bisa menang. Sekian pengacara hanya Pablo dan Pak Hermanto sama Kak Sil yang bisa mendengarkan jeritan para donatur. Disampaikan oleh Dwi Alfiano 8507 dan mendapat 118 respon, 3 balasan. Dari @Mahadewi Sabargowo 4074, good banget, saya dukung Pak Pablo, perjuangkan polling donatur, mendapat 108 respon. Dan sudah benar jalan yang diambil Mbak Novi berdamai sama dengan tim Agus, jadi biar pihak donatur yang fake sama pihak Agus. Kalau sampai Mbak Novi ikut di barisan pelapor kurang etis dilihat dari sisi manapun dengan status Mbak Novi sebagai aktivis sosial. Ini disampaikan oleh Wiwik Kagustina 5688 mendapat 42 respon dan 5 balasan. Dari Yulistian, saya sangat berharap Tenovi dan tim berada di satu barisan dengan para donatur dan tim. Amin. Mendapat 12 balasan dan 123 respon. Dari Pipit Vega 8230, bagi saya apa yang diperjuangkan Pablo sangat jelas. Saya sangat mensupport Bang Pablo. Enak dan jelas Bang Pablo dalam menjelaskan, sangat bisa diterima. Berjuang untuk donatur saja Bang Novi kurang tegas. 62 respon. Dan yang terakhir dari Arianto 6446, setuju Bang dengan pendapat Bang Pablo. Langkah yang tepat dan bijak Bang Pablo mundur dari tim CN dan berpihak kepada donatur. Itu yang masyarakat harapkan Bang Pablo. Ajak Bang Herwanto juga buat gabung di tim Bang Pablo. Karena saya lihat pemikirannya sama seperti Bang Pablo. Semangat Bang, kita semua dukung Bang Pablo. Mendapat 84 respon dan 5 balasan. Nah itu guys, apa kata netizen mengenai yang disampaikan tadi, alasan Pablo mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Pratiwi Novianti. Mungkin Anda punya pendapat berbeda atau bagaimana nih, makin ribet aja. Kasusnya menjadi panjang begini seperti bola salju, jadi kemana-mana akhirnya ini lawan ini dan sebagainya. Mungkin kamu punya pendapat lain, silahkan coret-coret di bawah, tulis komentar kamu di bawah. Dan
dukung channel kami untuk terus menyampaikan informasi terbaru dan suara netizen. Jangan lupa klik subscribe dan klik like-nya. Sampai jumpa pada pembahasan video berikutnya. God bless you.